Baik, selanjutnya kita akan coba untuk melanjutkan pekerjaan kita sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat report dari database barang yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk membuat report, kita akan gunakan Crystal Report di sini, yaitu dengan mencari menu project, kemudian klik Add Windows Form. Nah, kemudian di dalam command items di sini, pilih Reporting, kemudian pilih Crystal Report. Nah, Crystal Report ini perlu diinstalasi di luar Visual Studio, sehingga jika belum diinstal, maka terlebih dahulu harus diinstal terlebih dahulu Crystal Report-nya. Nah, kita kasih judul dulu di sini. Misalkan laporan barang. Oke, kemudian klik Add. Maka akan tampil Crystal Report Gallery seperti ini. Pilih standar di sini untuk membuat tabel report yang standar. Klik OK. Kemudian klik Create New Connection di sini. Karena kita menggunakan provider OLEDB, maka kita pilih OLEDB Adobe di sini. Nah, di sini akan muncul provider OLEDB. Nah, jika yang kita gunakan adalah Microsoft Access, maka yang kita pilih adalah Microsoft Jet 4.0 OLEDB provider. Di sini pun tersedia banyak provider lainnya, baik untuk Oracle, kemudian juga data mining dan sebagainya. Nah, kebetulan kita menggunakan Microsoft Access, maka yang kita pilih adalah Microsoft Jet 4.0 OLEDB provider. Selanjutnya kita klik Next. Nah, di sini di bagian Connection Information ini kita harus membrowse database-nya. Dengan klik kanan Data Browse ini, kemudian pilih database yang tadi kita akan gunakan. Kita pilih database barang, kemudian Open. Kita pilih tipe database-nya adalah Access di sini. Jika username sama password atau tingkat keamanan yang diperlukan bisa diisi. Jika tidak, maka boleh diabaikan. Kita klik Next. Kemudian kita klik Finish di sini. Maka di dalam Available Data Source di bagian OLEDB akan muncul TB barang seperti ini. Nah, ini menjadi selected table yang akan kita gunakan. Nah, kita pindahkan ke sebelah kanan ke dalam kolom selected table. Nah, nanti bagian ini yang akan kita jadikan laporan di dalam database-nya. Kemudian klik Next. Nah, maka di available field-nya akan keluar field-field yang ada di dalam TB barang. Nah, kita bisa memilih mana yang akan dimunculkan di dalam report. Nah, karena sedikit, kita akan masukkan semuanya untuk ditampilkan di report. Jika semuanya dipilih, maka tinggal klik yang tanda panah 2 ini, maka akan ke-select to display-nya adalah keempat field ini. Kemudian klik Next. Nah, jika dilakukan group by, maka ini bisa dipilih. Kita tidak gunakan, kita Next saja. Nah, jika juga ini akan diperlukan jika filter field. Nah, kita tidak membutuhkan ini, kita klik Next. Nah, masuk ke bagian style-nya di sini. Ada berbagai macam style di sini, ada standar, leading break, trail break dan sebagainya. Nah, karena kita laporannya ingin dalam bentuk table, maka style-nya saya pilih table di sini. Kemudian kita klik Finish. Kita tunggu sebentar, maka akan tampil main report editor Crystal Report seperti ini. Nah, ini harus kita rapikan supaya
tampilannya lebih baik untuk bisa dijadikan sebuah laporan. Untuk hasilnya kita bisa melihat di main report viewer sebelah kanan ini untuk hasil main report yang kita buat. Ini hasil defaultnya seperti ini. Masih belum terlalu bagus. Anda bisa mengcustomize kembali sehingga laporannya jauh lebih baik. Nah, di sini terdapat dari 5 bagian. Section 1 adalah report header, section 2 adalah page header, section 3 adalah detail, section 4 adalah report footer, dan section 5 adalah page footer di sini. Nah, untuk bagian section 1, report header, biasanya kita di sini menyimpan nama judul dari laporan yang kita buat. Misalkan kita akan membuat atau menambahkan text object di sini, kita bisa gunakan. Kemudian misalkan kita tulis laporan data barang. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa atur juga propertiesnya di bagian font sesuai style yang kita inginkan. Misal saya pilih jenis fontnya adalah perdana, bold dengan size yang cukup besar, misalkan 36 seperti ini. Ini laporan data barang hanya untuk bagian judul dari yang kita inginkan ya. Nah, ini terlalu besar, kita bisa ubah kembali seperti ini. Nah, di sini juga di bagian report header juga bisa menambahkan sebenarnya logo perusahaan jika memang aplikasinya diperuntuk untuk perusahaan ya. Segala sesuatunya tinggal klik kanan saja, kemudian insert. Nah, di sini bisa menambahkan sebuah logo, picture, silakan bisa dicari jika memang diperlukan, atau menambahkan text object yang lainnya untuk pelabelan, misalkan nama perusahaan dan sebagainya, itu jika diperlukan. Dari sini saya cukup laporan data barang saja. Nah, kemudian di section 2 adalah untuk page header. Di sini ada print date, itu diperlukan jika nanti misalkan muncul tanggal sekarang, ketika tanggal itu akan kita print, kita tidak butuhkan, maka saya akan delete saja. Nah, kemudian di bagian sini adalah bagian judul dari masing-masing kolomnya ya. Nah, kita bisa perbaiki di situ supaya tampilannya jauh lebih menarik. Kita ubah fontnya. Misalkan tidak ada garis bawah, kemudian kita sukanya misalkan fontnya Bookman, kemudian bold, kemudian ukurannya agak diperbesar, misalkan 12 seperti ini. Nah, kita tinggal atur saja bagian ininya. Kemudian bagian teksnya kita hilangkan seperti itu. Kemudian ini kita bisa ubah ya, ada garis bawah, kita hilangkan jadi kode barang saja. Jika kita ingin tempatkan di bagian tengah, kita tinggal pilih Horse Alignment di bagian Properties, kita pilih CR Horse Center Lines agar judulnya ada di bagian tengah atau sedikit rapi. Nah, untuk yang lainnya biar lebih mudah, sebenarnya kita copy paste saja yang sudah kita ubah propertiesnya biar lebih enak. Misalkan ini kode barang diganti jadi nama barang, kemudian ini pun sama, misalkan kita ganti ini jadi satuan, dan terakhir adalah harga. Nah, untuk bagian garis lainnya itu juga bisa diatur sesuai dengan nanti apa yang diinputkan. Misalkan kode barang tidak terlalu membutuhkan sebesar ini, maka dapat diperkecil. Kemudian lainnya bisa digeser sesuai kebutuhan. Seperti ini. Kemudian nama barang mungkin diperlukan
yang cukup lebar, maka itu juga bisa disesuaikan, termasuk misalkan satuan di sini. Ini pun bisa disesuaikan, tinggal dirapikan untuk bagian yang lainnya. Seperti ini ya. Ini mungkin ukuran yang cukup. Kemudian garisnya agak sedikit ke atas. Ini kita bisa atur di bagian topnya disesuaikan dengan yang lain. Misalkan di sini kita bisa lihat topnya adalah standnya 510. Maka tadi agak kegeser sedikit, maka ini pun diubah lebih enak di 510 semuanya. Biar rapi. Ini pun sama, 510 sudah sesuai. Ini juga 510. Oke, garisnya akan sesuai. Tinggal kita ke section 3. Section 3 isinya adalah isian atau dari apa yang kita inputkan di bagian kode barang, nama barang, satuan, dan harganya. Ini kita bisa perlebar dikit, kemudian juga jika ingin agak jarak, kita bisa kebawahkan bagian garisnya. Kode barang pun ini kita rapikan. Jika kita inginkan sesuai dengan propertiesnya yang ingin kita ubah, maka kita tinggal klik objeknya, kemudian pilih font, kemudian sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalkan font 12 Arial, kita klik OK gitu ya. Untuk perapihannya kita bisa pakai for alignment, misalkan kita ingin rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan sebagainya. Misalkan saya pilih semuanya rata kiri saja untuk penulisan kode barangnya. Begitupun untuk nama barang, ini juga tinggal dirapihkan saja, disesuaikan besarannya dengan besaran kolom. Ini kemudian silakan fontnya juga diubah, disesuaikan, disamakan dengan kode barang. Misalkan Arial tadi 12, klik OK. Begitupun yang lainnya, baik untuk satuan maupun harga. Kita ubah 12. Ini kita ke bawahkan. For alignment-nya juga silakan disesuaikan semuanya ke bagian kiri. Memang itu yang diinginkan. Terakhir adalah untuk bagian harga. Ini pun sama. Fontnya adalah Arial 12. Kemudian for alignment-nya saya leftkan juga. Kemudian besarnya kita sesuaikan di sini. Seperti itu. Kemudian untuk bagian harga, kita bisa gunakan format editor. Misalkan seperti ini. Di sini ada banyak pilihan yang bisa diambil. Untuk for alignment-nya, jika memang diperlukan ya, misalkan kita pilih customize, kita gunakan accounting format di sini agar menggunakan currency rupiah. Nah, kita bisa pilih custom style-nya, current simbolnya rupiah di sini secara otomatis ya. Ini bisa kita pilih, tulisannya pengen seperti apa juga bisa kita gunakan. Nah, ini currency simbol bisa kita ubah jadi rupiah, dolar, dan sebagainya ya. Itu bisa kita gunakan. Jika sudah sesuai, kita bisa klik OK di sini. Kita bisa lihat hasilnya di main report viewer seperti ini. Jika memang terasa sudah OK, maka editing sudah anggap kita beres. Cuman kalau belum, silakan bisa diedit kembali di bagian main report-nya jika memang ada dirasa ada yang kurang rapi. Jadi silakan. Saya hanya menjelaskan secara kurang lebihnya saja bagaimana membuat crystal report agar jauh lebih rapi seperti ini. Nah, kemudian untuk section 4 biasanya untuk bagian report footer di situ. Jadi bisa berbagai macam. Misalkan kita ingin melihat jumlah total harga dari semua yang diinputkan. Nah, kita bisa klik kanan, kemudian pilih insert. Di sini kita bisa pilih summary. Nah, di summary kita bisa melakukan banyak hal untuk reportingnya. Misal saya ingin melakukan sesuatu terhadap
harga di situ. Nah, dengan mencari nilai keseluruhan dari total harganya, maka saya pilih calculate the summary-nya adalah sum, dengan artian berarti menjumlahkan seluruh harga yang sudah kita inputkan. Nah, jika sudah, klik OK di situ, maka nanti di sini di TB barang akan muncul summary dengan menotalkan seluruh dari harganya. Nah, jangan lupa propertiesnya diubah agar lebih rapi di situ dengan mengubah fontnya. Nah, disesuaikan saja dengan yang diinginkan. Oke, kemudian juga for alignment-nya kita pilih yang left di situ ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan juga sesuai dengan hasilnya ya. Kita bisa lihat di sini akan muncul total harga keseluruhan. Nah, ini pun bisa kita atur-atur ya, seperti apa yang kita inginkan. Misalkan kita kasih keterangan di sini adalah total harga, maka kita ubah teksnya, kita double klik saja ya, kemudian ganti jadi total, itu pun bisa. Nah, jika ingin ini dalam bentuk rupiah, lakukan hal yang sama untuk bagian ini sesuai dengan tadi yang sudah saya contohkan di bagian harga, agar tipenya rupiah. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, agar ini bisa ditampilkan di Crystal Report di dalam bentuk form, maka kita harus membuat formnya terlebih dahulu, kemudian kita ubah misalkan ini menjadi FR laporan barang misalkan, kemudian kita klik add. Oke, seperti ini. Kita ubah dulu properties formnya di bagian teks, misalkan ini jadi laporan barang. Oke, seperti ini. Setelah beres, kemudian kita ke bagian toolbox. Kita cari menu and toolbars, atau kita cari reporting ya. Kita cari bagian reporting. Nah, di sini terlihat masih hanya pointer sama report viewer. Nah, belum ada Crystal Report. Maka bisa kita cari di properties. Kemudian kita cari compile di situ. Kemudian pilih advanced compile option. Kita ubah target framework-nya jangan ke .NET Framework 4 Client Profile, namun ke .NET Framework 4 saja. Dan kita klik OK. Kita klik Yes di situ. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dilakukan jika tidak ada menu Crystal Report-nya ya. Jadi kalau sudah ada menu Crystal Report-nya, hal tersebut tidak diperlukan. Nah, kita cari di bagian reporting, maka setelah yang tadi kita lakukan akan muncul Crystal Report Viewer-nya. Nah, kita drag ke bagian home untuk Crystal Report Viewer seperti ini. Oke. Kemudian di dalam properties kita cari report source. Nah, kita pilih yang barang.laporan barang. Kita klik di situ. Oke, ini bentuk laporannya ya. Nah, untuk melihat hasilnya, silakan di running saja. Jangan lupa propertiesnya, application-nya, startup-nya, pindahkan ke FR laporan barang. Kemudian kita coba running. Apakah laporannya akan keluar sebagaimana mestinya. Oke, ditunggu. Dan ini hasil bagian laporan barang secara sederhana dengan menggunakan Crystal Report. Silakan teman-teman untuk bisa mencobanya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.